Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebuah majelis apabila tidak diawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terputuslah hidayah keberkahan di dalam sebuah majelis ini. Maka di awal tadi kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rasa kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sebuah majelis ini tidak kita awali dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka majelis ini dianggap sebagai majelis bangkai, busuk, bau. Maka kita di awal juga tadi mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tentu kita tidak ingin majelis kita ini dianggap majelis bangkai hanya karena masalah sepele. Maka dari itu tetaplah untuk mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini majelis ini tetap diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini yang ingin saya sampaikan adalah tentang sabar. Kalau kita berbicara tentang sabar, sabar itu ada batasnya. Apakah ya sabar ada batasnya atau tidak? Maka kita di sini, saya di sini akan menyampaikan tentang itu juga, dan akan menyampaikan tentang kategori sabar di dalam benak masyarakat, di dalam benak-benak orang zaman sekarang. Kalau kita mendengar kata sabar, itu hanyalah sabar ya kalau kita, sabar ya kalau kamu mendapatkan musibah, sabar ya kalau kamu kecelakaan, sabar ya kalau kamu kebakaran, sabar ya kalau kamu kehilangan, sabar ya kalau kamu dihina oleh orang lain, sabar ya kalau kamu disakiti oleh orang lain. Ada juga yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Nah, ada juga yang mengatakan seperti itu. Maka di sini kita korek kembali tentang materi sabar. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kategori sabar itu ada 3. Kalau kita berbicara tentang sabar ya kalau kamu terjadi kecelakaan, sabar ya kalau kamu dihina, sabar ya. Itu sabar yang terakhir, kelas ekonomi, kelas paling rendah. Maka di mana kelas yang paling tinggi? Kelas yang paling tinggi, sabar kelas yang paling tinggi itu adalah sabar orang yang sabar tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan semua urusan dunia dengan menyibukkan kita di dalam istiqomah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
itulah yang dianggap sebagai sabar paling tinggi. Sabar kita menahan dunia untuk tetap beribadah melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabar yang kelas pertama, kelas high end paling tinggi, kelas VIP. Lalu di manakah sabar yang kedua? Sabar yang kedua adalah sabar orang yang sabar dalam menahan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ada minuman keras, katanya enak, katanya begini. Kita tetap menjauhi karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dianggap dengan sabar. Kata sabar. Jelas di sini. Ada contoh lain. Ada seorang yang ingin ada seorang wanita yang ingin mengajak bermaksiat seorang laki-laki, padahal wanita itu cantik. Maka orang ini menolak. Tidak, saya tidak ingin karena saya takut. Saya tidak mau karena saya takut. Takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu orang seperti itu dianggap sabar. Kamu adalah orang yang sabar. Tetapi saat ini di mindset orang itu sudah berbeda. Ada orang yang diajak maksiat oleh wanita cantik dan dia bilang kepada temannya, bro, saya tadi diajak maksiat sama wanita itu. Terus kamu mau? Enggak, saya menolak. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu goblok. Disinilah mindset orang sekarang, ketika diajak maksiat dia menerima, dia ingin. Itu adalah orang yang tidak sabar, tidak bisa menahan hawa nafsu. Maka konteks sabar itu adalah orang yang bisa menahan. Orang yang bisa menahan hawa nafsu, itu namanya sabar. Nah, kalau orang dulu itu disanggap orang yang sabar ketika dia menolak berbuat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah sabar yang kedua. Yang ketiga, jelas kita sabar dalam menghadapi manusia. Sifat manusia ada banyak. Manusia ada yang suka menghina, manusia ada yang suka menfitnah, manusia ada yang suka iri kepada kita. Maka itu bukan urusan kita. Kita hanya memiliki urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tetap bersabar. Tapi kalau kita dihina, ada batasnya sabar itu. Batasnya dari mana? Sekarang kita belajar apa kebiasaan, apa cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi satu contoh orang yang menghina beliau, orang yang menistakan beliau, orang yang memfitnah beliau, orang yang melukai beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, tetapi Rasulullah SAW tetap diam, senyum. Diludahi Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak membalas, diam. Rasulullah dilempar batu hingga pelipisnya berdarah. Rasulullah SAW tetap diam, tidak membalas. Dan ketika orang yang sering meludahi, memfitnah, menghina, menyakiti Rasulullah dalam keadaan sakit, Rasulullah SAW bergegas untuk menjenguk orang tersebut. Bahkan orang tersebut bilang kepada Rasulullah SAW, "Kenapa wahai Muhammad kamu menjengukku? Bahkan sahabat-sahabatku yang dekat denganku tidak menjengukku. Kenapa kamu yang saya lempar batu, saya ludahi, saya sakit, saya hina, kamu menjengukku?" Maka itulah yang bisa kita petik dari pelajaran tersebut, kata sabar.
Dengan kita melihat Rasulullah SAW itu, apakah kita bisa membandingkan sabarnya Rasulullah dengan sabarnya kita? Sampai mana sabarnya kita? Sampai mana sabarnya Rasulullah? Tetapi orang sekarang, apabila kita dilempar batu, ngamuk, membalas, maka itu bukan orang yang sabar. Apabila kita dihina, ngamuk, marah, update status seperti itu, apakah itu sabar? Kita diajarkan itu untuk tetap sabar. Walaupun ada orang yang menghina kita ketika dia sakit, kita jenguk. Apabila ada orang yang pernah menyakiti kita, dia sakit, kita jenguk. Maka itulah keindahan orang-orang Islam yang tetap sabar. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesabaran. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf, dan apabila ada yang baik mudah-mudahan bisa membawakan kita, bisa memberikan kita keberkahan dan kenikmatan yang lebih luas lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.